Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan jumpa umat. Saya masih berada di wilayah Setu. Ini berada di musola. Alhamdulillah kita akan silaturahmi, jumpa umat, kunjungan ke rumah pengurus musola. Masya Allah ya. Assalamualaikum. Masya Allah ya. Jadi kita pagi hari ini silaturahmi ya ke rumah pengurus musola. Siapa namanya teh? Pak Mbih. Pak Mbih. Ya Pak Mbih ini. Saya pakai peci, nggak apa-apa. Ya. Jadi bersyukur pagi-pagi bisa silaturahmi, ya, jumpa umat, ya. Jadi silaturahmi penting, ya, karena sama Muslim itu saudara, Iya. ya. Sama saudara kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat saling tengokin. Iya. Yang terakhir juga saling mendoakan, ya, saling mengingatkan. Iya. Apa yang perlu diingatkan? Wah, ini yang penting ya. Yang perlu diingatin ini soal kematian. Orang lupa tuh soal kematian. Kadang-kadang asik ya, ada yang lagi ngebangun, lagi apa, waduh lupa, tahu besoknya meninggal. Ini perlu diingetin. Bahwa hidup di dunia paling lama 60-70 tahun. Bahkan sekarang udah 60-an. Udah bonus nih, hampir mendekati. Kalau waktu udah sore tuh. Sore udah sore. Ya. Tapi yang paling penting jangan lupa bekal yang kita siapin. Iya. Kalau kita meninggal, kita nggak punya harta, nggak punya tabungan banyak, nggak punya tanah, Allah nggak marah. Tapi kalau kita meninggal nggak punya iman, masya Allah, Allah bisa jadi murka. Jadi yang paling penting bekal. Bekalnya iman dan amal, ya. Jadi amal dijalankan sehari. Diamalkan. Karena janji-janji Allah itu hanya berlaku buat orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak berlaku. Janji Allah banyak. Makanya syarat iman harus dipenuhi. Apa syarat iman? Syarat iman ada 4. Yang pertama, syarat iman diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, ya, diitikadkan dengan jiwa atau hati, dan dilaksanakan sesuai contoh Rasulullah SAW. Ya. Kalau misalkan ada lisan, ya, ada omongan, nggak ada perbuatan, kupur tuh. Ya, kupur. Apa contohnya? Contohnya nih, ada orang datang. Ini contoh ada omongan tapi nggak ada perbuatan, atau omongan dan perbuatannya nggak sama. Ada orang datang ngaku-ngaku ini di sini semua sawah punya saya nih. Wah, toko-toko di jalan punya saya tuh. Cuman ngomong-ngomong ada rokok nggak sebatang. Wah, salah. Ngaku orang kaya, rokok sebatang aja nggak punya. Ini berarti omongan sama perbuatan nggak sesuai. Itu namanya kufur. Ya, ada ucapan tidak ada perbuatan, kufur. Nah, sekarang ada ucapan, ada perbuatan, ya, tapi tidak diitikadkan dengan hati, tidak sesuai dengan hati. Namanya munafik. Apa contohnya? Misalkan ada seorang datang nih, bawa makanan, bawa kue, ngasih amplop, ya enggak? Kita udah ngucapin terima kasih. Tapi ujung-ujungnya begitu pulang dia bilang, ulah poho, atau jangan lupa, bentar lagi ada pemilihan lurah, saya nyalon lurah, tolong pilih saya ya. Wah, jadi kasih amplop, ngasih niatnya cuma pengen dipilih, bukan karena Allah. Jadi lisan dan perbuatannya tidak sesuai dengan hatinya. Itu munafik. Jangan sampai keseharian kita seperti itu, ya. Kita menjadi orang munafik. Maka syarat iman penuhi supaya janji-janji Allah kita bisa terima. Ya, pemirsa, insya Allah nanti kita lanjutkan. Ya, sementara saya akan bincang-bincang dengan Pak Pengurus Musola ini. Assalamualaikum.